akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan data mining. Jadi data mining itu adalah proses mencari informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu database dengan melakukan penggalian pola-pola data. Tujuannya dari data mining ini untuk memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting dari data tersebut. Oke, aku selanjutnya akan jelasin 4 fase operasi utama dalam data mining. Yang pertama itu adalah predictive modeling. Nah, predictive modeling itu digunakan untuk menganalisis data yang memiliki karakteristik penting. Nah, dalam pembentukan model ada 2 fase yang mesti dilakukan. Yang pertama itu adalah fase training, yang kedua itu adalah fase testing. Nah, dalam fase training kita menggunakan model dari sampel yang dari data sebelumnya, berarti data-data historical. Nah, yang kedua itu fase testing. Fase testing itu digunakan untuk mencoba model baru, sampel untuk melihat apakah model ini memiliki akurasi dan karakteristik performance. Nah, operasi kedua itu adalah database segmentation. Nah, tujuan dari database segmentation itu sendiri adalah untuk mensegmentasi atau mengelompokkan data yang serupa. Database segmentation menggunakan unsupervised learning, yang berarti learning tanpa pengamatan, yang untuk menemukan subpopulasi yang homogen untuk meningkatkan akurasi profil. Yang ketiga adalah link analysis. Link analysis itu bertujuan untuk membangun asosiasi antara record atau catatan bisa dibilang dalam database. Nah, di link analysis ini terdapat 3 spesialisasi utama. Yang pertama itu adalah association discovery. Tujuannya itu untuk menemukan barang yang menyeretkan keberadaan barang lain di suatu event. Yang kedua itu adalah sequential pattern discovery. Digunakan untuk menemukan pola antara event sehingga keberadaan satu set item diikuti satu item set lainnya. Yang terakhir itu adalah similar time sequence discovery. Gunanya apa? Ini itu untuk menemukan link antara 2 set data yang bergantung pada waktu dan didasarkan pada tingkat kesamaan antar pola-pola yang ditujukan oleh kedua seri waktu tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah deviation detection. Gunanya apa? Deviation detection ini bisa dibilang suatu tools data mining yang tergolong baru. Nah, digunakan untuk menemukan sumber yang mengungkapkan penyimpanan dari beberapa harapan dan norma yang sebelumnya belum diketahui. Nah, bisa digunakan dengan statistik dan teknik visualisasi. Nomor 3, jelaskan teknik-teknik data mining yang ada dan buatlah mapping antara operasi data mining dengan masing-masing teknik data mining. Jadi, teknik data mining yang pertama tuh ada classification. Ini tuh metode yang paling umum, di mana metode ini membentuk kelompok dalam setiap keadaan, seperti kelas atribut sebagai fungsi dari input atribut. Contoh algoritma classification ada decision trees, neural network, dan Naive Bayes. Lalu yang kedua ada clustering. Clustering atau segmentation digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Clustering itu merupakan metode data mining yang unsupervised atau tidak ada satupun atribut yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, di mana seluruh atribut input diperlakukan sama. Nah, kebanyakan algoritma clustering itu melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat dan berkumpul. Lalu yang ketiga ada association. Association atau market basket analysis menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli secara bersamaan, contohnya oleh customer. Nah, kesamaan yang ada dari data pembelian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Lalu selanjutnya ada regression.
Nah, metode ini bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Meskipun metode ini mirip sama classification, tapi metode regression ini tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Nah, teknik yang paling populer yang digunakan untuk regression adalah linear regression dan logistic regression. Regression umumnya digunakan untuk memecahkan masalah seperti memperkirakan metode distribusi dan kapasitas distribusi. Bisa juga untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara, dan kelembapan. Lalu selanjutnya ada forecasting. Nah, metode forecasting ini dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar prediksi di masa depan, seperti seberapa besar nilai saham untuk keesokan hari, seberapa banyak penjualan produk A pada bulan depan, dan lainnya. Nah, metode ini tuh mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu. Kemudian, prediksi tersebut dihubungkan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Lalu selanjutnya ada sequence analysis. Metode ini digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Contohnya pola customer dalam membeli perangkat komputer. Kayak ketika suatu customer membeli komputer, kemudian dia akan membeli keyboard, selanjutnya dia akan membeli speaker, dan seterusnya. Nah, sequence dan time series data itu tuh mempunyai kemiripan, yaitu sama-sama berisi tinjauan berdekatan yang urutannya bergantung. Namun yang membedakan kalau time series itu berisi data bertipe numerik, sedangkan sequence analysis memiliki bagian-bagian campuran yang khusus. Lalu selanjutnya ada deviation analysis. Deviation analysis ini biasanya digunakan untuk mencari kasus yang bertindak sangat berbeda dari normalnya, seperti deteksi penyalahgunaan kartu kredit dengan mengidentifikasi kasus tidak normal di antara transaksi yang dilakukan. Bisa juga digunakan untuk mendeteksi kesalahan produksi, gangguan jaringan komputer, dan lainnya. Deviation analysis tidak memiliki teknik standar khusus, melainkan hanya menggunakan decision trees, clustering, dan neural network. Lalu untuk mapping, operation, dan juga data mining teknik, yang pertama itu ada predictive modeling. Nah, operation predictive modeling ini bisa dilakukan dengan cara classification dan juga value prediction. Lalu operasi database segmentation itu bisa dilakukan dengan teknik demographic clustering dan juga neural clustering. Operasi link analysis dapat dilakukan dengan teknik association discovery, sequential pattern discovery, dan juga similar time sequence discovery. Lalu selanjutnya ada operasi deviation detection yang bisa dilakukan dengan teknik statistik dan juga visualization. Nomor 4, jelaskan metodologi CRI-SPDM. Nah, CRI-SPDM ini merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining atau proses lintas industri untuk data mining. Metodologi CRI-SPDM disebut sebagai metodologi yang kuat dan terbukti dengan menyediakan pendekatan terstruktur untuk perencanaan proyek data mining. CRI-SPDM ini memiliki tingkat kepraktisan, fleksibilitas, dan kegunaan yang tinggi ketika melakukan analisa untuk memecahkan masalah bisnis yang sulit. Tahapan proses CRI-SPDM yang pertama ialah pemahaman terhadap bisnis atau business understanding. Pada proses ini, kita diminta untuk mengenal target market dengan melakukan beberapa tahapan lanjutan, yaitu yang pertama membuat project plan, kemudian menentukan role dan tugas untuk mengkoleksi data, menganalisa data, dan memberikan laporan, kemudian melakukan estimasi budget. Yang kedua ada pemahaman terhadap data atau data understanding. Pada tahapan ini kita mengidentifikasi data yang relevan dari berbagai database yang ada. Kita bisa menyelesaikan tahapan ini dengan membangun pemahaman
yang mendalam mengenai berbagai sumber dan berbagai variabel seperti demografi, sosiografi, dan juga data transaksi. Kemudian, kita juga menggunakan berbagai macam teknik statistik dan grafik, seperti ringkasan statistik sederhana dan analisa korelasi, diagram Cartesian, dan juga histogram. Lalu yang ketiga, ada persiapan data atau data preparation, disebut juga pemrosesan data. Nah, pada tahapan ini, kita mengambil data yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya dan menyiapkannya untuk analisa dengan menggunakan metode-metode data mining. Nah, tahapan ini tuh disebut sebagai tahapan yang paling banyak menyita waktu dan usaha paling banyak karena sifat-sifat data real yang pada umumnya tidak lengkap, noisy, dan juga tidak konsisten. Nah, yang dimaksud dengan noisy itu adalah data yang ada merupakan data yang error atau data yang tidak diinginkan. Sedangkan tidak konsisten berarti berisi data yang berbeda antara kode-kode dan nama-nama. Oke, sekarang masuk ke nomor 5. Saya akan menjelaskan karakteristik penting apa aja sih yang harus ada pada tools data mining. Nah, yang pertama, tools data mining ini harus dapat mendukung data preparation. Nah, data preparation ini tuh adalah aspek yang paling penting dan paling memakan waktu dari data mining. Nah, tools untuk memfasilitasi proses ini akan mempercepat model pengembangannya. Beberapa fungsi yang mungkin disediakan tools untuk data preparation adalah data cleansing, data transformation, dan data sampling untuk uji coba dan validasi set data. Nah, yang kedua adalah pemilihan operasi data mining. Nah, ini penting untuk memahami karakteristik operasi atau algoritma yang digunakan oleh tools data mining untuk memastikan nih apakah tools data mining tersebut memenuhi user requirements dari perusahaan tersebut untuk melakukan operasi data miningnya. Nah, yang ketiga, skalabilitas dan kinerja produk. Nah, kebutuhan untuk menyediakan skalabilitas selagi mempertahankan kinerja produk memerlukan investigasi ketika mencari tools yang mampu menangani peningkatan jumlah data dalam hal jumlah baris dan kolom yang secara positif, dan validation control yang canggih pula. Nah, contohnya, pertimbangannya ini seperti apakah tools tersebut mampu mendukung pemrosesan paralel menggunakan teknologi seperti SMP dan MPP. Nah, sekarang yang keempat ada fasilitas untuk memahami hasil. Nah, data mining tools yang baik harus membantu penggunanya nih dalam memahami hasil dengan memberikan langkah-langkah yang menggambarkan akurasi dan signifikansi, dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis sensitivitas pada hasil dan dengan mempresentasikan hasil dengan cara alternatif. Hubungan data warehouse dengan data mining. Jadi, data warehouse itu kayak database gede yang memiliki banyak data. Di sana itu data-datanya itu udah diintegrasiin dan dirapiin. Nah, data mining itu butuh data yang kayak gitu. Jadi, mereka saling kebergantungan.